konsultasi Bu Hati bersama KBTK Taruna Prima, tentunya dalam segmen yang spesial, segmen Bunda Rika Menyapa. Insya Allah nanti kita akan berbincang dan juga berdiskusi bersama dengan Bunda Rika Apriani, sarjana psikologi CHT yang merupakan konselor remaja dan keluarga sekaligus pemerhati tumbuh kembang anak dan juga direktur KBTK Taruna Prima. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kiat cerdas orang tua menyikapi perubahan perilaku anak pra-remaja. Tentunya nanti akan kita diskusikan bersama dengan Bunda Rika yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Jogja. Kita akan langsung sapa ya, Sobat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zara. Kabar baik, Bunda? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali ini Bunda bisa menyapa lagi Bunda Rika. Dan kemudian ini Bunda, teman-teman ataupun juga Sobat MK, ayah Bunda di rumah, ini pasti juga masih semangat memulai tahun ajaran baru. Ya, betul. Ini masih excited ya, terutama yang sedang ada perubahan jenjang pendidikan ya, ketika ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA atau SMA ke perkuliahan ya, tinggi. Nah, ini luar biasa ini orang tuanya, anak-anaknya ya. Jadi kalau orang tua yang di KBTK Taruna Prima juga heboh juga nggak nih Bun menyiapkan hari pertama sekolah? Ya pastinya, dan memang lebih hiruk pikuk ya, karena memang dunia anak-anak sendiri yang apalagi anak-anak yang masih di usia 2 tahun ya, bondingnya kan selama ini dengan orang tua. Sehingga memang butuh waktu ya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama dengan guru-guru gitu ya. Jadi memang ya orang tua tidak mau harus meluangkan waktunya beberapa hari ini sepertinya di sekolah gitu ya. Jadi memang diperbolehkan. Orang tuanya ikut sekolah dulu. Iya, ikut sekolah dulu sambil mengamati, karena juga kadang-kadang anaknya sudah enjoy, orang tuanya yang belum yakin gitu ya. Maksudnya ini gurunya kira-kira ini kayak apa namanya, kira-kira bisa nggak ya nanti megang anak saya gitu. Biasanya kan mungkin di rumah khusus gitu ya, babysitter gitu. Kemudian kalau di sekolah kan mungkin guru harus berbagi penanganan dengan berbagai anak ya. Kadang orang tuanya nih yang belum yakin. Nah, jadi memang perlu juga nih observasi dari anak-anak maupun dari orang tua. Siap. Tapi tentunya kan berbeda juga ya Bu ya, ketika orang tuanya ini adalah yang kemudian anaknya baru masuk SD begitu. Ini biasanya ya udah hari pertama sekolah ya langsung ditinggal. Ya, apalagi ya memang sudah cukup usianya, biasanya memang lebih matang dan mereka sudah siap untuk bersekolah di SD gitu. Betul. Karena juga yang namanya anak-anak pasti ada yang namanya perubahan perilaku juga Bu ya. Yang TK kalau sekolah juga mesti awal-awalnya harus ribet dulu, harus takut-takut dulu. Tapi kalau SD insya Allah sudah lebih berani. Ada juga beberapa anak yang usianya memang juga belum cukup sebetulnya, tapi sudah dianggap mampu bersekolah dengan beberapa kriteria. Dan ini memang rata-rata ada yang usia 6,5 gitu ya, ada yang usia misalnya di bawah 6,5 itu juga ada. Dan memang biasanya akan terlihat dari sisi polanya ketika di awal masuk sekolah gitu ya, yang masih sering keluar masuk, kemudian juga yang masih belum bisa ditinggal gitu ya, atau ya memang juga ada anak-anak yang memang belum terbiasa untuk duduk dalam jangka waktu yang lebih lama. Di SD kan memang sudah mulai ditata untuk kursi meja gitu ya, yang berdua, ada yang mungkin berkelompok seperti itu. Siap, baik. Tapi perubahan perilaku ini Bunda tentunya juga tidak hanya dialami oleh anak-anak yang tingkat atau jenjang pendidikannya baru memulai jenjang pendidikan yang baru. Tetapi ada juga perubahan perilaku yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah terkait perubahan perilaku pada anak pra-remaja. Ini yang memang kita akan bahas ya hari ini, karena biasanya ini pun juga sebetulnya terjadi di usia-usia anak sekolah dasar ya. Jadi di kelas atas namanya ya, kan ada kelas sekolah, ada kelas atas. Jadi di atas kelas 3 itu memang kelas atas namanya, dan biasanya itu muncul perubahan perilaku terkait dengan tadi masuknya mereka pada fase pra-remaja. Jadi kalau kita ketahui bersama ya, usia pra-remaja itu ada yang dari usia 9 sampai 12 tahun, dan juga ada beberapa yang menyampaikan usia 10 sampai 13 tahun. Tapi kalau saya lihat usia 9 tahun sudah banyak sekali anak-anak yang sudah masuk dalam masa pubertas ya. Sehingga ini juga kita katakan usia 9 sampai 13 tahun ini adalah fase pra-remaja anak. Nah, nanti di atas itu ada namanya remaja tengah, kemudian remaja akhir, seperti itu. Nah, di pra-remaja ini tadi usia 9 sampai 13 tahun nih Mbak Zara. Jadi kalau 9 tahun ini muncul ada di kelas 3 gitu ya, kelas 3 lah di usia sekolah dasar. Nah, ini ya kalau kita katakan, kok anak saya kelas 3 sudah pra-remaja ya, sudah, maksudnya yang perempuan sudah menstruasi, anak laki mungkin sudah mimpi basah.
kok kayaknya nggak terima ya, anak saya terlalu cepat ya, seperti itu. Jadi kayaknya masih kecil gitu ya, masih kecil gitu ya. Pastinya kadang-kadang juga anak-anak belum begitu tahu tentang masalah apa namanya, misalnya aurat gitu ya, misalnya mereka kadang-kadang masih ada yang terbiasa masih suka apa ya biasa saja ketika dilihat misalnya mungkin bajunya mungkin tidak lengkap gitu ya, atau mungkin pakai kaos dalam saja, seperti itu mereka merasa bahwa masih anak-anak. Tapi ada juga yang sudah mulai merasa malu karena udah merasa ada yang berbeda dari tubuhnya, itu mereka apalagi didukung oleh tadi informasi dari orang tua, itu sangat penting. Betul. Dan juga ini berbicara mengenai usia ya Bun ya. Mungkin kalau dulu dan sekarang itu terlihat sekali perbedaannya. Kalau dulu mungkin di kelas 4 ya itu baru mulai ada yang baru pertama kali dapat menstruasi. Tapi kalau untuk yang akhir-akhir ini sepertinya kelas 3 juga sudah banyak begitu ya Bun ya. Karena memang juga kondisi gizi, kemudian juga memang anak-anak sekarang ini kondisinya juga memang berbeda ya. Artinya memang kondisi gizi itu juga sangat berpengaruh ya. Sehingga banyak anak-anak yang usia 9 tahun itu sudah banyak yang menstruasi juga, walaupun juga masih rata-rata mayoritas itu usia 10 tahun seperti itu ya. Nah ini yang kita namakan dengan usia pra-remaja nih Mbak Zahra. Dan di usia pra-remaja ini perubahannya ada beberapa poin ya. Jadi yang terkait dengan misalnya perubahan terkait dengan perubahan fisik. Nah perubahan fisik ini misalnya terkait dengan perubahan hormonal gitu ya, perubahan hormonal yang mengakibatkan tadi ada yang namakan dengan perubahan seksual primer dan sekunder. Nah perubahan seksual primer ini terkait juga tentunya dengan misalnya adanya menstruasi misalnya pada anak perempuan, lebih biasa pada anak laki-laki, di mana perubahan ini mengakibatkan adanya misalnya kecenderungan pada gangguan moodnya atau emosinya, jadi mereka lebih tidak stabil gitu ya, karena ada faktor hormonal ini. Kemudian juga di perubahan fisik ini juga mengakibatkan mereka juga ada yang cenderung menjadi tidak percaya diri seperti itu ya, karena misalnya muncul di area wajah misalnya jerawat kecil-kecil biasanya ya, kalau usia remaja itu muncul jerawat-jerawat kecil di tubuh yang mungkin kok temanku enggak ya, kok aku ada jerawatnya, seperti itu ya. Belum lagi misalnya payudaranya yang mulai tumbuh gitu ya, belum lagi menstruasi itu juga bagi sebagian anak yang mungkin belum dipersiapkan oleh orang tuanya ini juga merasa kaget karena juga tidak nyaman ketika menggunakan pembalut, sehingga itu juga memecah konsentrasi ketika di sekolah gitu ya. Belum lagi efek dari menstruasi itu juga ada anak yang misalnya ada gangguan kesehatan, misalnya sakit perut, kemudian juga menjadi pusing, mengantuk gitu ya. Ini juga sebetulnya faktor-faktor juga mengakibatkan secara fisik akhirnya anak-anak itu misalnya mudah jatuh sakit seperti itu ya, karena faktor hormonal ini. Nah ini juga terkait dengan tadi perubahan fisik, dan ada juga sebagian anak yang hanya menarik diri karena merasa berbeda gitu ya dengan teman-temannya. Nah kemudian perubahan dari sisi perubahan sosial. Nah biasanya anak-anak di pra-remaja ini sudah muncul yang namanya peer group. Jadi mereka sudah mulai mengembangkan dirinya dengan kelompok-kelompok kecil. Jadi ada yang namanya TIK gitu ya, jadi keintiman lekat pada kelompok-kelompok kecil atau circle gitu ya. Kemudian juga anak-anak ini cenderung biasanya sudah mulai ada konformitas, misalnya ada konflik-konflik kecil dengan misalnya teman sebaya seperti itu ya. Jadi ada tekanan dalam teman sebaya, dalam lingkungan teman sebaya yang dinamakan dengan konformitas. Nah ini biasanya yang mengakibatkan banyaknya konflik-konflik secara sosial pada anak remaja. Jadi mereka ada yang misalnya di circle itu terjadi konflik, biasanya ini berpengaruh pada semangat sekolahnya, seperti itu ya, karena ada masalah hanya malas sekolah atau pingin pindah sekolah seperti itu ya, atau biasanya juga mereka terjadi konflik yang mungkin jadi lebih ke gencatan di sosial media seperti itu ya, atau di real life-nya seperti itu. Nah kemudian juga biasanya secara sosial anak-anak di usia pra-remaja ini karena mereka sudah lebih fokus pada peer group-nya, kecenderungan untuk bersama keluarga juga semakin berkurang. Jadi tidak menikmati kalau misalnya pergi dengan keluarga, lebih menikmati dengan teman-temannya, seperti itu di perubahan sosial. Nah di perubahan psikologis biasanya memang anak-anak di usia pra-remaja ini kecenderungannya mereka juga mengalami masa-masa
storm and stress, jadi masa-masa galau gitu ya, masa-masa stres seperti itu ya, karena memang tadi faktor hormonal juga mempengaruhi, dan mereka ini juga masuk di kalau kita bicara tentang perkembangan kognitif masuk di tahap formal operasional. Nah, jadi dari PIAS itu ada beberapa poin-poin tentang perkembangan kognitif anak. Nah, di usia formal operasional ini, anak-anak di usia pra-remaja ini kecenderungannya mereka memang anak-anak yang sudah mulai berpikir abstrak gitu ya. Kemudian mereka juga sangat ambisius. Nah, sangat ambisius mereka ini, dan memang mereka lebih independen. Jadi rasa ingin mandirinya, walaupun kita melihat ini masih anak-anak gitu ya, tapi mereka ingin dilihat bahwa mereka bukan anak-anak lagi, tapi memang kita melihat juga mereka ini belum siap menjadi remaja mandiri sebenarnya. Jadi mereka di tengah-tengah. Nah, inilah yang kadang menimbulkan konflik-konflik dan hubungan antara orang tua dengan anak. Nah, ini dari sisi psikologis gitu ya. Kemudian lagi di awal pra-remaja biasanya ada juga krisis identitas tadi ya, walaupun nanti itu puncaknya adalah di remaja tengah ketika di usia-usia di atas 14 tahun. Nah, tapi di usia pra-remaja ini sudah mulai terlihat krisis identitas, tapi tidak terlalu menonjol karena tadi mereka lagi fokus pada masalah pertemanan, tapi ini sudah muncul. Baik. Nah, ini ternyata kalau dirincikan, kalau jika orang tuanya tidak memperhatikan ya Bunda ya, memang akan ada banyak hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, itu akan terjadi pada anak. Betul ya. Jadi beberapa anak ada yang seperti tadi ya, misalnya mereka merasa malu dengan kondisi dirinya, karena kalau di SD kan rata-rata anak-anak itu kan lebih heterogen ya. Ada yang misalnya usia 9 tahun sudah mengalami masa pubertas, ada yang belum. Kalau di SMP kan rata-rata sudah semua ya, jadi mereka lebih merasa nyaman karena punya teman yang sama, sehingga kalau tidak kita persiapkan ini juga bisa mengalami kendala dari sisi dari sisi self confidence-nya ya. Nah, padahal memang sebetulnya ketika di usia pra-remaja ini biasanya anak-anak self esteem-nya tinggi, harga dirinya tinggi. Nah, tapi sebagian anak ada yang ketika dia tidak siap, ini malah justru self esteem-nya rendah, sehingga dia punya self confidence yang rendah, cenderung menarik diri. Kemudian juga biasanya perubahan perilaku yang muncul adalah biasanya anak-anak mulai jadi malas untuk melakukan sesuatu yang rutin gitu ya. Karena dari faktor hormonal ini juga nggak kan anak ya, kita pun orang tua pun juga kadang-kadang ketika lagi kondisi misalnya kita faktor hormonal kita sedang meningkat ya karena menstruasi, kadang malas ya melakukan apa-apa ya. Kalau anak-anak biasanya juga cenderung mereka jadi malas untuk beraktivitas gitu ya. Ini juga cenderung kalau orang tua membiarkan tentunya juga jadi habit yang tidak baik. Jadi itu jadi pemakluman bagi orang tua ya. Kita sebetulnya ada motivasi-motivasi yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak. Nah, ini komunikasi juga memang harus ditekankan juga. Nanti ini kita akan bicara mengenai kiatnya nih kan ya Mbak Sarah ya. Nah, ini jadi banyak sekali perubahan perilaku, di samping juga biasanya tadi anak-anak mulai punya circle nih. Nah, punya circle ini otomatis yang tadinya sweet gitu ya, di rumah menurut, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas gitu ya, sekarang kok berbeda. Tergantung circle-nya Bunda ya. Ketika di circle itu kan banyak sekali ya kondisi yang mungkin berbeda dengan lingkungan di rumah, sehingga anak yang usia seperti ini kan mereka sangat menekankan pada peer group-nya. Jadi terkadang mereka tahu itu tidak baik, tahu itu salah, tapi bagi mereka untuk bisa diterima itu adalah mengikuti apa yang menjadi aturan di circle-nya. Nah, sehingga ya mau tidak mau kita sebagai orang tua ya memang harus update juga nih. Nah, belum lagi ketika mereka mulai tertarik dengan lawan jenis gitu ya. Jadi ini kalau kita melihat atau mendengar kata-kata crush gitu ya, ini itu crushku ya, itu crushmu gitu, apa sih crush gitu ya. Ya ini artinya kekaguman pada orang lain. Memang ini sifatnya sebenarnya hanya sementara. Kalau orang dulu bilang cinta monyet gitu ya, mulai tertarik karena misalnya ada kekaguman gitu ya pada lawan jenis. Nah, ini muncul nih di usia pra-remaja. Crush ini kadang-kadang menjadi hal yang menimbulkan konflik karena kadang-kadang kita tidak menerima, kok anak yang lain nggak pernah tahu tentang crush, kok anak saya sudah mulai gini ya, siapa nih yang salah ya, siapa yang ngasih tahu nih, siapa nih yang memulai. Nah, kadang-kadang kita suka membandingkan dengan anak orang lain di usia yang sama, yang terkadang anak kita tuh sudah levelnya tuh mungkin sudah
sudah lebih dari anak yang lain gitu ya, yang mungkin anak lain masih seperti anak-anak gitu ya, nggak ngerti yang namanya cinta monyet gitu, yang lawan jenis yang seperti apa, yang ganteng yang apa, mereka biasa saja. Tapi anak kita sudah mulai memperlihatkan reaksi itu. Nah ini juga perubahan perilaku yang bisa saja muncul pada anak pra-remaja. Belum lagi misalnya anak pra-remaja ini juga tadi kecenderungannya mereka sudah mulai susah terbuka dengan kita gitu ya. Kalau ada masalah, kalau dulu kan kita tanya gimana di sekolah, selalu menjawab. Kalau sekarang gitu kepo gitu. Atau misalnya ya menghindari kita gitu orang tua. Nah ini adalah salah satu ciri-ciri perubahan perilaku yang mungkin saja muncul di usia-usia pra-remaja. Oh, tadi sudah disinggung ya Sobat Aktif terkait dengan perubahan apa saja yang bisa terjadi pada anak di usia pra-remaja atau tepatnya di usia 9 sampai 12 tahun atau 10 sampai 13 tahun. Nah, ini kemudian bagaimana cara kita menyikapinya ini Bunda? Karena kalau tidak disikapi dengan bijak tentunya akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya Bunda. Ya, betul. Jadi kadang-kadang ketika ada informasi itu kita menganggap jadi saya sudah tahu kok ini berarti aman, artinya orang tua menganggap bahwa ini memang sudah masanya gitu ya, biarkan saja ngalir. Jadi akhirnya ada tipe orang tua yang cuek aja gitu kan, tapi ada juga orang tua yang mereka mendampingi. Nah ini orang tua yang mendampingi ini yang ikut andil gitu ya dalam proses tumbuh kembang anak di usia pra-remaja ini sebetulnya orang tua yang bijak ya. Jadi dia tetap ingin mendampingi lah prosesnya anak. Nah kiat-kiatnya sebetulnya saya yakin beberapa orang tua atau banyak orang tua sudah melakukannya, tapi di sini kita atau saya reminder gitu ya. Jadi yang pertama bahwa orang tua itu kan adalah sumber informasi utama bagi anak. Jadi kita tidak hanya mengharapkan bahwa sekolahlah yang menjadi sumber informasi saja bagi anak, karena sekolah sudah sangat syarat dengan hal-hal yang terkait dengan akademik ya, sehingga apalagi di sekolah-sekolah formal biasanya ruang ini pun tidak terlalu banyak gitu ya diberikan oleh sekolah ya, sehingga orang tua tetap menjadi sumber informasi utama. Jadi orang tua itu harus update misalnya tentang bagaimana sih gaya-gaya anak-anak remaja sekarang seperti itu ya, apa yang menjadi trending topik nih saat ini, kalimat-kalimat gaul apa nih yang banyak berkembang di anak-anak usia remaja atau pra-remaja. Jadi kayak tadi masalah circle, crush, bestie, unbestie, seperti itu ya, itu orang tua juga harus paham. Kemudian juga orang tua harus bisa juga update dari sisi teknologi informasi ya, karena generasi Z ini kan anak-anak yang mahir teknologi ya, sehingga ya orang tua harus tahu juga sosial media seperti apa penggunaannya. Jangan sampai anak kita sweet misalnya di rumah, di sekolah juga bertata laku yang baik, tapi di sosial media dia terlalu vulgar gitu ya, atau apa ya istilahnya mengidentikan dirinya dengan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak di usia-usia pra-remaja seperti itu. Itu orang tua juga harus tahu nih, kalau bisa yang namanya anak-anak usia pra-remaja ini akunnya masih sama nih dengan akun orang tua gitu ya, masih kita kendalikan. Nah walaupun mereka boleh bebas untuk berekspresi, tapi akunnya masih sama saja. Nanti kalau sudah usia remaja tengah, bolehlah mereka punya akun yang lebih privasi seperti itu. Kemudian juga dari sisi sebagai sumber informasi tentunya yang namanya pengetahuan tentang seks edukasi, kemudian tentang perubahan fisik, psikologis, ini orang tua juga harus tahu nih, karena orang tua pembelajar itu harus, apalagi zaman sekarang ya semua sana informasi itu gampang, orang tua juga harus belajar yang lebih mudah diterima oleh anak zaman sekarang gitu ya. Kalau perlu kita punya yang namanya misalnya YouTube atau video-video YouTube ya, atau misalnya literasi-literasi yang bisa kita jelaskan kepada anak dengan versinya kita, sehingga anak itu tahu batasan-batasannya. Misalnya kalau menstruasi kamu seperti apa, kalau kamu basah kamu harus melakukan apa. Kemudian biasanya yang muncul kalau kamu sudah menstruasi ini seperti apa sih, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kamu mulai merasa ada perubahan, apa yang harus kamu lakukan. Misalnya kamu sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, atau misalnya badanmu udah sering terasa bau karena misalnya memang produksi minyak pada saat hormonal itu kan sangat tinggi, apa yang harus kamu lakukan, kebersihanmu harus lebih dijaga seperti itu. Ini hal-hal yang hal-hal yang perlu dibicarakan, tapi dalam situasi yang santai kepada anak. Jadi jangan langsung dikasih nih anak itu satu SKS gitu ya, tapi
bertahap gitu ya. Ketika ada anak ketertarikan, lanjut lagi, tambah lagi porsinya. Seperti jadi jangan langsung itu menjadi hal yang menakutkan bagi anak. Justru malah ini hal yang menyenangkan sehingga karena anak-anak pra remaja itu rasa ingin tahunya terhadap hal-hal yang itu menyangkut tentang di usianya itu sangat tinggi seperti itu ya. Nah, jadi kalau anak mulai tertarik, maka kita harus lanjutkan lagi, jangan sampai anak itu mencari dari luar, informasinya dari luar seperti itu. Nah, itu yang pertama, menjadi sumber informasi yang utama. Bahkan kita juga usahakan juga untuk tahu circle-nya anak-anak nih, gitu ya, supaya tahu lagi update apa sih anak-anak nih, gitu ya. Nah, kita juga kalau bisa juga berinteraksi dengan orang tua circle-nya si anak, gitu ya. Jadi kita tahu nomor kontaknya orang tua ini, sehingga apa yang mereka bicarakan juga orang tua bicarakan, gitu ya. Sehingga konflik-konflik antar pertemanan atau yang mereka bicarakan tuh orang tua bisa ikut berpartisipasi lewat jalurnya sendiri di rumah gitu ya. Nah, yang kedua kiatnya adalah penekanan pada konteks pendidikan religiusitas dan moral ini harus lebih ditekankan ya di usia ini. Jadi balik lagi masalah terkait dengan agama dan moral. Nah, ini harus betul-betul ditekankan pada orang tua. Kita menyampaikan tentang batasan-batasannya. Nah, ini penting bisa dalam hal bagaimana anak bisa menggunakan pakaian yang bisa menutup aurat, walaupun memang anak-anak ini masih labil ya. Kadang kita lihat kadang mereka ada satu saat bahwa boleh nggak lepas jilbab misalnya, boleh nggak pakai baju yang mungkin dulu nggak pernah mencoba, ini pengen pakai yang you can see gitu ya. Ya boleh saja, tapi tidak di depan umum. Kamu boleh kok, kamu kan ingin tahu gimana sih rasanya pakai baju yang mungkin agak sedikit beda, ya di rumah aja gitu. Kamu foto, kamu kirim ke mama seperti itu. Jadi tidak juga menampilkan bahwa nggak bisa, itu namanya tidak sesuai. Nah, ini menurut saya juga karena anak remaja ini kan rasa ingin tahunya tinggi dan mereka ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Maka di rumah harus bisa memfasilitasi dengan cara yang menyenangkan. Saya biasa begini, kalau kamu ingin misalnya berfoto dengan baju yang kamu lagi ingin kamu pakai, kamu boleh foto tapi kirimnya ke mama ya. Gitu. Jadi di handphone saya tuh banyak foto-foto dia. Ya menurut saya ini salah satu cara untuk bisa memfasilitasi ya, karena mereka kan pengen show up, tapi ada hal-hal yang memang batasan-batasan yang mereka harus tahu. Nah, ini penting sekali bagi orang tua. Kemudian teladan yang baik. Jadi kalau anak usia seperti remaja ini memang mereka tidak mau diinstruksi ya, sehingga caranya adalah memberikan contoh teladan yang lebih intens lagi kepada anak. Jadi misalnya kalau dulu misalnya anak-anak itu hanya diinstruksi gitu ya, sekarang lebih banyak kita buat aturan bersama. Misalnya yuk sholat maghribnya kita bareng-bareng gitu ya. Misalnya mereka bilang kalau hari ini bareng-bareng, besok boleh nggak sendiri? Tanya kenapa pengen sendiri, ini penting gitu ya. Soalnya aku ingin kalau biasanya anak-anak itu punya alasan tersendiri ya. Dia tidak harus lah, tapi paling tidak dia tahu bahwa sholat maghrib itu berjamaah gitu ya. Kalau bisa aturan mainnya itu ada, sehingga ketika sholat bersama itu ada hal-hal lain dari unsur kebersamaan gitu ya, yang bisa kita jalin di rumah. Apalagi kalau anak-anak remaja ini kan biasanya mereka sudah sering update dengan teman ya, sehingga waktu kita kan juga jadi berkurang. Nah, biasanya juga luangkan hal-hal untuk bisa berinteraksi secara artinya klasikal di rumah gitu ya. Dari pendidikan agama inilah bisa kita ajak untuk anak-anak bisa kita sharing tentang bagaimana seharusnya bisa seorang muslim perempuan, muslim laki-laki seperti apa, itu akan lebih mudah diterima oleh anak. Nah, kemudian pendidikan moralnya juga terkait bagaimana cara anak menghormati orang tua. Nah, ini yang kadang-kadang bagi orang tua itu suka merasa baper gitu, anak saya kok nggak sopan ya. Padahal memang anak-anak seperti ini tidak ada unsur kesengajaan. Saya pernah baca itu ya, seorang psikolog dari Stanford itu mengatakan bahwa sebetulnya anak-anak ini tidak ada unsur kesengajaan ketika melakukan sebuah perilaku. Hal ini didorong oleh otaknya yang memang sedang dalam konteks formal operasional tadi ya. Jadi ingin mandiri, kadang-kadang terlalu ambisius, ingin merdeka gitu ya, sehingga akhirnya muncul tadi tindakan-tindakan yang frontal. Kalau kita tanggapi dia akan semakin frontal dan akhirnya muncul konflik. Tapi tidak ada unsur kesengajaan karena ini perkembangan yang alamiah. Nah, sehingga orang tua memang juga harus menanggapinya juga dengan positif. Jadi jangan menganggap ini anak tidak sopan, tapi tetap diajarkan tentang bagaimana
etika moral menghadapi orang tua di rumah maupun di sekolah, misalnya guru. Gitu. Karena banyak ya anak-anak yang sekarang jadi tidak sopan misalnya dengan guru karena misalnya guru terlalu sangat keras misalnya ya. Biasanya anak kelas di atas kelas atas itu guru-gurunya memang biasanya guru-guru yang mulai agak tegas ya, karena usia-usia kelas atas ini memang butuh guru-guru yang memang tadi tegas ya, karena mereka juga sudah mulai masuk ke fase remaja ya. Nah, ini pun juga harus kita kita kendalikan ya dengan tadi tetap ada pakem-pakem menghormati orang tua. Nah, kemudian yang lainnya adalah bagaimana kita sebagai orang tua ini juga meningkatkan komunikasi ya. Nah, meningkatkan komunikasi, jangan menghakimi anak gitu ya. Jadi baru cerita juga, oh nggak boleh seperti itu aja, nggak jadi cerita. Kemudian juga orang tua juga jangan baperan juga ya, gitu ya. Kadang-kadang kan kita merasa anak kita tidak menghargai ketika berbicara, misalnya agak sedikit kurang mengenakan, kita mulai baper gitu ya. Baper artinya kita merasa bahwa ini anak tidak menghormati kita, akhirnya yang muncul adalah bukan mendengarkan malah menasihati seperti itu ya. Jadi akhirnya anak tidak mau terbuka, padahal kita ingin menjalin komunikasi terbuka. Nah, kemudian yang harus dilakukan juga luangkan waktu nih ayah bunda, walaupun mereka intens dengan pertemanan, tentunya kita juga minta waktu deh sama mereka untuk misalnya 1 minggu itu 1 atau 2 kali kita me time bareng anak-anak. Misalnya hanya sekedar jalan ke mall, cari hal-hal yang dia suka gitu ya, atau nonton gitu ya dengan anak-anak remaja ini. Mereka biasanya senang kalau dengan teman-temannya ada rasa sendiri, dengan orang tuanya juga kita juga ada rasa sendiri. Artinya mereka punya memori yang menyenangkan dengan baik dengan teman maupun dengan orang tua. Jadi luangkan waktu untuk bersama atau sekedar saya juga sangat mengagumi orang tua yang tahu tentang bahasa cintanya anak-anak. Jadi anak-anak ada yang suka dipijat gitu ya, walaupun dia sudah remaja, tapi terkadang sentuhan kita memijat anak saat mereka misalnya mungkin sedang rileks, itu adalah bagian bagaimana kita bisa memasukkan nasihat-nasihat kita gitu kepada anak ketika mereka rileks. Bahkan mungkin pada saat mereka sedang di fase gelombang alfa, ini kan paling gampang untuk bisa menghipnotis mereka gitu ya dengan kata-kata afirmasi positif. Nah, itu dengan pijitan, sentuhan itu sangat menyenangkan untuk anak-anak yang bahasa cintanya itu secara fisik seperti itu. Di kesempatan kali ini Sobat Mahadi ingin bertanya kepada Bunda Rika terkait dengan kekhawatiran bagi para orang tua terkait dengan zaman sekarang ini. Banyak sekali isu-isu LGBT Bunda yang tidak hanya sekarang ada di negara-negara Eropa, tapi juga negara-negara Asia termasuk Indonesia pun juga. Nah, ini bagaimana menyikapi kekhawatiran tersebut? Ya, jadi kekhawatiran ini pun juga tidak hanya sekedar kekhawatiran yang kemudian mengakibatkan kita terlalu sangat memprotek anak-anak kita ya. Justru ini adalah sebagai salah satu kampanye kita kepada anak-anak kita khususnya, bahwa di perkembangan pertemanan sana akan banyak kamu temukan berbagai macam karakter gitu ya, karakter teman. Nah, sehingga di usia remaja ini sebetulnya adalah masa yang tepat untuk memperkenalkan bagaimana karakter-karakter kepribadian akan kamu temui ketika kamu mulai mengembangkan pertemanan gitu ya. Karena memang di usia remaja ini sebetulnya anak mulai mengembangkan yang namanya peer group-nya. Nah, di sini peran orang tua itu sangat penting. Nah, sehingga tidak melepas begitu saja circle-circle yang saat ini bisa sedang diikuti oleh anaknya, termasuk tadi sosial media. Ini juga makanya tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya untuk menghindari LGBT ini ada hal-hal yang harus orang tua lakukan gitu sebagai preventif ya. Kemudian juga kita harus juga mengedukasi tentunya anak-anak mana batasan-batasan yang harus kamu ketahui tentang pertemanan. Sehingga karena apa? Pertemanan ini sebetulnya yang akan banyak memupuk munculnya tadi perilaku yang negatif. Ditambah lagi bagaimana pola asuh orang tua. Nah, ini sangat penting. Jadi semuanya itu sebetulnya tidak akan berkorelasi kalau ini sudah kita lakukan gitu ya. Nah, tidak sangat berkorelasi jika tidak ada hal-hal yang kita lakukan untuk preventif menghadapi kasus-kasus LGBT di luar sana. Kalau masalah bagaimana Indonesia, saya yakin lah karena Indonesia ini lebih banyak mayoritas Muslim, saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi ya kalau kita nanti akan sama seperti negara-negara yang melegalkan LGBT. Insya Allah tidak akan semudah itu ya di Indonesia dengan mayoritas
pemeluk agama Islamnya sangat banyak gitu ya. Baik. Nah seperti itu sih Mas Siap. Maladi ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, dan juga ini Bunda karena waktu kita ternyata sudah hampir habis, Iya. padahal pembahasannya sebetulnya menarik Iya, sekali ya betul. Bunda. Masalah remaja ini panjang Panjang sekali. Baik, nah ini mungkin ada pesan lagi dari Bunda Rika Iya. yang perlu dikuatkan lagi nih Bunda Iya. untuk orang tua. Iya ya Bunda, dalam menyikapi perubahan perilaku pada anak pra remaja, tentunya kita harus memahamkan kepada diri kita sebagai orang tua bahwa yang diinginkan oleh para remaja ini adalah bagaimana mereka bisa dicintai, kemudian didengarkan dan dipahami ya, sehingga ketika ini kita berikan kepada mereka, insya Allah apa yang telah kita berikan kepada mereka ini menjadi sesuatu yang berkesan dan akan menjadi memori yang akan terkenang sampai nanti mereka menjadi pribadi yang mandiri. Jadi sekarang harus siapkan diri kita jadi menjadi orang tua yang mampu mendengarkan, mampu mencintai, dan juga mampu memahami anak-anak remaja dan remaja khususnya. Betul. Dan mampu jadi teladan juga ya Bunda ya. Mampu menjadi teladan tentunya bagi minimal anak kita, sehingga mereka juga bisa menerapkan kepada lingkungan tadi peer groupnya, teman-teman circle-nya seperti itu. Siap, baik. Dimulai dari rumah, insya Allah nanti juga anak-anak ketika di luar rumah pun juga insya Allah bisa berperilaku bisa sesuai dengan transfer yang apa yang mereka dapatkan di rumah untuk teman-teman. Jadi dia menjadi pribadi yang bermanfaat juga untuk orang lain. Baik, siap. Terima kasih banyak Bunda Rika untuk kesempatannya pagi hari ini.